perlu diketahui bahwasannya sifat di dalam diri kita manusia itu ada dua. Nanti 20 dimasukkan dua sifat. Iki wis mesti Bapak Ibu. Insan manusia itu ada jasad, ada ruh. Ngerti nggih? Lah, sifat 20 itu kita manusia, ruh kita itu dikasih Allah sifat basariah. Dua adalah sifat basiroh. Basariah, basiroh. Basariah ini ada nafsu dua. Nafsu dua. Satu namanya nafsu nafsiyah. Dua nafsu amaroh. Yang basari, yang basiroh ada nafsu lawamah. Ya, ada yang alawamah, wong Jawa gampang. Yang ketiga, yang keempat adalah mutmainnah. Dulur papat iki ada di dalam diri kita. Ya, kita tidak akan pernah bertemu terhadap dulur papat iki apabila kita tidak kholwat atau kita tidak uzlah, tidak mujahadah. Lah, dulur papat iki sifati macam-macam. Yang nafsiyah, nafsu nafsiyah ambek amaroh itu selalu mengajak roh ini Bapak Ibu melalaikan terhadap Allah. Inna nafsa la amaratum bisu illama rohima rabbi. Nafsu luru iki ngejalali. Jangankan kita di luar aktivitas sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu pun nafsu itu membikin roh ini lalai pada Allah. Yang dimaksud lalai, roh sampean, hati sampean iki tidak sadar. Bisanya takbir, ruku, sujud, duduk, membaca Fatihah dan lain sebagainya. Di situ ada Allah yang memperjalankan. Ruh atau hati kita lalai dari Allah. Dibikinlah nafsu itu untuk roh ini beriman, yo karena aku, sebab aku kuat, sebab aku iso maca Fatihah. Nafsu iki mesti ngoten. Terus di luar sholat kita banyak mengalami aktivitas. Nafsu nafsiyah niki membikin ruh supaya lalai pada Allah. Contoh kita kerja. Contoh kita apapun aktivitas. Nafsu nafsiyah membikin bagaimana ruh kita itu lalai kalau di situ Allah lah, hanya Allah lah yang menggerakkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalai kita. Kalau kita sudah lalai, manakala dalam aktivitas itu ada yang nggak kita sukai oleh sifat basariah kita sebagai manusia, nafsu amarah muncul, muring-muring. Contoh, mohon maaf Bu, Ibu biasanipun 1 bulan dikasih belanja oleh Bapak ikut 3 juta. Lah kok ya? Lah kok bahasa Indonesia ini apa? Lah kok? Hah? Lah kok? Masalahnya sing ningali ini luar Jawa kuat Bu. Saya disuruh bahasa Indonesia. Lah kok Bapak iku kasih belanja 1 bulan 30.000. Apabila kita sebagai istri tidak connect pada Allah yang menggerakkan itu, mesti nesu badan. Nesu, mohon maaf Bu, mohon maaf. Mesti, karena nggak cocok miturut nafsu kita. Sama, Bapak pagi-pagi kerja jam 7, Ibu masaknya gak cepet-cepet, selok keri kerja. Bahkan sampai jam 7 belum mateng. Biasanya dikasih wedang, gak dikasih wedang. Ngamuk-ngamuk boten. Ngamuk-ngamuk kita. Loh, wis tak penuhi. Misalnya,
Yang ini kopi durung ono, ngamuk-ngamuk. Lah, nafsu di dalam hati kita namanya amarah, muring-muring. Ini kalau suami muring-muringan, bahasa Belandanya itu bludruk, Pak. Bludruk ya. Kadang opo diuncal-uncal no. Mereka gak cocok. Itu akibat kita itu nafsu loro iki dereng jina. Dereng, belum jina. Kita tidak tahu. Nafsu tahu kita tidak tahu nafsu. Ini persoalannya. Akhirnya, mohon maaf, kehidupan kita di dunia itu ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman. Hati loro-loron, Pak. Kesenduk titik, gak cocok, marah, panas. Lu sing rugi muniku ya sopo. Ayo, rugi lah awak dewe-dewe ya. Mboten mungkin panasi iku katut tonggone, katut panas mboten. Kita sendiri, kita rugi sendiri. Ingat, inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu loro iki ingatlah menjadikan ruhaniah sampean iki lalai dari Allah. Cuman ayatnya wonten terus sih, illama rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Siapa itu? Ruh yang di dalam dirinya muncul sifat basiroh. Ning kene ana dulur sampean gandeng-gandeng ayu-ayu loro. Lawamah iki mutmainah. Nek niki wau kaya empu to bajil niki. Estu rupane Allah katakan kal an'am balhum adul. Nek sing muncul kaya iki, nyun sewu Pak Bu nggih, semua kita sipati sampai nambah aku hewan. Hewan. Blegere jasad si menungso, tapi jerone empu tong bajil. Iku Quran Pak, ulaika kal an'am kal ini isi apa tulisannya lali aku. Kal an'am balhum adul. Mereka itu kita ruhaniah kita. Kal an'am pados rojo koyo hewan. Balhum adul, bahkan lebih kejam daripada hayawan. Hayawan kira-kira contoh mawon ulo. Sing didahar iku paling daging-dagingan, nggih. Kita pager dipangan, aspal dipangan, opo gitu ya. Nggih. Wis mugi-mugi kita dihindarkan Allah dari nafsu loro niki. Ngaten ya. Lah. Terus basiroh niki siji lawamah. Lawamah iku apa? Getuni salatku mang lali nang Allah. Getuni mang aku iki gak eling nang Allah, akhirnya ngamuk-ngamuk. Lha niki lawamah. Nek lawamah ning ati sampean sampun muncul, maka mutmainah. Mutmainah iku ya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang damai, roh sing damai. Irji'i oleh damai oleh jiwa kang anteng iku karena sampean purun bali nang Allah. Eling maksudnya, eling kabeh iku sing gerakno mung Gusti Allah. Radiyatan mardiyah, bali sampean kali kula ini karena ridho dan diridani Allah. Apa yang terjadi? Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannatiku ayem, wis gak ono gelisah, resah, apapun betul-betul. Wis minimal lah waktu sholat, minimal. Lah bisanya kita roh bisa kembali kepada Allah. Kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah yang bagaimana? Kenal diri. Kenalilah dirimu. Apa diri yang mana? Diri roh iki ayo dikenali sifat papat iki. Paham nggih? Pun tak buka mulai dari sifat wujud sampai mutakalimat. Bapak Ibu, sifat wajib Allah niku wonten kali dosa. Wonten 20. 20 ini dibagi menjadi sekawan. Yes. Mengke 20 itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Kalau kita rampas itu sifat kita, roh ini dikuasai nafsu-nafsiyah lewat sifat basariyah. Nek umpomo roh iki dikuasai nafsu loro iki. Akhirnya sifat wujud sampai mutakaliman kita HI. Kita HI. Wujud tidak bakok dan seterusnya kita HI. Termasuk temeriku adalah ilmu
ngerti. Berarti dalam hati kita ngerti mang, merasa diri kita yang ngerti di dalam hati. Mboten enten kembali kepada Allah. Mboten saged balekno, oh ngertiku iki apa sing duwe ngerti adalah Allah. Mboten enten. Niki nek dikuasai sifat basariah dari nafsu-nafsiyah dan amarah. Tapi kalau dikuasai sifat basiroh dalam hati kita, nafsu lawamah dan mutmainnah, mesti balik nang Allah. Kabeh wae Gusti Allah. Kita sebetulnya umat Islam khususnya wis sering moco la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Niki lah Quran toh Bu. Tidak ada tidak ada keadaan apapun. Keadaan niku wonten paling enak gak enak. Keadaan enak, bisnisnya lancar. Sing didang ada. Terus pokoknya nggak ada persoalan, enak-enak toh. Terus kondisi keadaan nggak enak. Wis bisnisnya hancur, utangnya akeh. Tiap hari didatangi bang kluyur. Jadi nggak berani ada di rumah. Nggak nyaman belas toh Bu ngene iki. Wis minggat kali. Wis. Kan kita sudah ngerti kabeh keadaan itu yang menggerakkan, yang mendatangkan itu hanyalah Allah. Sering kita baca, cuman pengamal praktekin mboten enten. Sebab apa kita nggak bisa mempraktekkan? Padahal setiap saat kita baca, karena kita belum dididik atau kita belum mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur rohaninya, yaitu hakikat menuju makrifat. Kita masih ada di hukum syariat pengajaran yang jasad iki. Ini dulu persoalannya. Makanya saya beranikan diri Pak Bu bahas niki mulai tahun 2000 sebetulnya, karena sudah turun yang namanya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika saat dulu menyampaikan hal ini? Ternyata di surat itu Rasulullah dengan terang-terangan. Artinya tidak sembunyi. Dulu saya 2000 sampai 2006 sembunyi-sembunyi. Nggih, jadi mboten urun kalau diundang ngaji bab seperti ini nggak mau. Saya mau di rumah saja, siapa yang mau silakan datang. Itu pun dengan bahasa yang tidak vulgar, tidak transparan, isaroh. Nah, ketika 2007, mulai saya turun di lapangan menjemput bola, karena surat itu sudah turun. Tapi apa yang terjadi? Saya dicaci maki, dilokno wong gendeng, wis macem-macem. Tapi saya sabar, tidak menjadikan saya berputus asa untuk tidak datang. Makanya saya dibuktikan setelah jenengan ikimang sudah menerima ajaran Rasulullah ini, terus sampean praktek di dalam setiap kehidupan sampean sehari-hari, lebih-lebih di dalam waktu sholat, mesti nyaman hati. Cara sholat itu walaupun gak maksimal khusyuk, petang rokat, busak rokat, iku iso khusyuk, nyaman hati sampean. Terus ngadepi persoalan dunya, karena hati sampean itu bisa membaca, meresapi, menghayati semua itu Allah. Hati langsung klik temeriku, mboten khawatir. Estu mboten khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul-betul mengamalkan takwa dalam hatinya seperti ini, makhrajan, di dalam makhrajan itu maknanya Allah akan membuka pintu, yang pintu itu nggak bisa dibuka. Allah buka. Artinya, nyun sewu, anak budo loro hati enggak? Loro hati. Buka ini kudu wangel. Sampai isok gak loro hati, kita bisa tidak loro hati, bahkan ayam guyu-guyu hati, wangel niku. Wangel. Beda anak yang menganut, disuruh ngalor yo ngalor, ngidul yo ngidul, nek niki gampang. Tapi ketika saat anak kita iku mau nggak nganut, hati mesti loro. Tapi jenengan nek rohani jenengan iki sing muncul sifat basiroh, mesti roh ikut dibimbing untuk klik semuanya itu la haula wala quwata illa billah. Kekuatan apapun iku illa billah, kecuali wa Allah kabeh sangka Gusti Allah. Loh disinilah nanti jenengan gak gampang stres, gak gampang cepet tuwek. Lho estu ati sampean niku dadi nomtok intine bergelora seneng ngaten. Seneng mboten gampang susah. Bisnis kita misalnya kok ya Gusti Allah ngelorot
Asali iku mang omseti iku mau 1 juta dalam 1 minggu, dilorot hanya 100. Disebabkan syariate, mohon maaf, pandemi tah opo, disebabkan syariate ada yang curang. Sampean kalau hatinya sudah mapak sifat basiro, jangan gak mungkin nyalano wong, gak mungkin nyalano pandemi. Nyawang antine berzikir terus datang Gusti Allah. Gini ku zikir niku maksudnya sadar, nyadari, hati merasakan, menghayati sedoyo semua itu hanya karena Allah. Pun sifat 20 wajib Allah 20. Niki kula pusat didik nggih. Pertama adalah wujud. Wujud ini jadi sifat nafsiyah Allah. Nafsiyah. Yes. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat keesaannya Allah yang wajib ada dan tidak boleh tidak ada. Wujud. Wis kados ngeten iki lak wujud ta, sepidol wujud. Wis reno-reno iki wujud. Jadi yang dimaksud sifat wujud itu sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Terus pun diwujudi Allah, lah ngoten nggih. Selama ini kita masih menyamarkan wujudi Allah, orang ketinggalan, tidak kelihatan, lah gitu nggih. Apa sebab itu? Malah justru yang kelihatan wujud itu selain Allah. Yang asalnya gak wujud, ya kita ini loh Pak ya. Asalnya gak wujud, olehnya wujud diwujudkan Allah. Paham ya? Berarti kita asalnya tidak wujud. Baik jasmani, ya jasad, maupun roh. Asalnya kan gak ada Pak. Jasad Allah ciptakan kita dari tanah. Nanti kalau sudah purna, harus kembali ke tanah lagi. Nggak bisa Pak, jasad kembali sendiri nggak bisa. Akhirnya tetangga, saudara kita kalau sudah mati, menghantar jasad kita ke kuburan. Nah terus kemana roh ini? Ini kejadian yang spektakuler. Kejadian yang tidak main-main. Yang manusia banyak tidak memikirkan. Itu tidak memikirkan. Banyak manusia yang tidak memikirkan Bapak. Dari mana Allah ini ciptakan? Menciptakan ruh ini dari mana? Apa dari jasad? Apakah dari tanah? Tidak. Dari namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Ini kalau menurut keterangan syariat, Nur Muhammad itu ada pada kanjeng Nabi Muhammad. Jikalau Nur Muhammad itu Allah tidak ciptakan, maka makhluk di langit dan di bumi tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah diciptakan. Jenengan pikir sampak pedot otak sampean tak ketemu, tidak ketemu. Paling keterangannya ya Nur Muhammad itu nang kanjeng Nabi Muhammad. Nek kanjeng Nabi Muhammad tidak dijadikan, gak mungkin semuanya ada. Nah gitu kan? Iku syariat. Sampean ben cetong, ben paham, biar ngerti siapa Nur Muhammad itu. Yang Allah ciptakan Nur Muhammad. Itulah yang disebut wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Wiji sel yang ada pada diri Allah. Misalnya menungso nih, sel yang ada di nutfahnya seorang laki-laki. Nutfah itu mani Pak. Di dalam mani ini ada sel. Ini Nur Muhammad. Ini yang akan menjadi calon jenengan kali kula. Wis, saiki nang pitik. Ibu-ibu paham pitik. Ono pitik ngendok. Sadurunge ngendok kan dirabeni oleh jago lah ya, ayam. Nanti kira-kira 5-7 hari setelah diengkremi, apa bahasa Indonesia diengkremi? Dingkrami. Kula eling mbok biyen, kula sering dikongkon ngoco nang genteng sing bolong, sing yang ada kacanya. Kalau ada lasnya, itu berarti besok akan bisa menetas jadi anak ayam. Kalau tidak ada, mak biyen sanjang dadaren son ngono. Daripada nunggu bungker engko habis diengkrami kan tadi bukan Pak. Enggak penak dadaren.
Jadi elas di dalam telur itulah namanya Nur Muhammad. Memang kalau tidak ada ini, gak mungkin menjadi anak ayam. Sama kita juga. Orang tua kita, kalau tidak wik-wik, umpama wik-wik gak ada selnya, gak jadi kita sebagai anak. Terus dikembalikan. Lah bagaimana Nabi Isa tidak ada bapaknya, tapi Siti Maryam bisa hamil? Wis, iki gak nek dibahas. Sebab in aroda syai'an ayyakula lahukum fayakun. Iki di luar akal, di luar akal. Makanya dalil itu mesti ada istisna, ada dikecualikan. Allah pun juga mampu berkuasa menghendaki anak bayi lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Contohnya Nabi Isa, ibu Siti Maryam. Ini Bapak Ibu, Allah kuasa seperti itu walaupun akal tidak bisa menerima. Wis Bapak Ibu. Lah Nur Muhammad iki dari mana? Dari Alladzi. Alladzi itu siapa? Alladzi itu wujudnya Allah. Allah itu nama Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, lihat di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama. Terus yang memiliki nama Allah itu siapa? Spidol itu nama wujudnya ya ini. Serban itu nama wujudnya ini. Penghapus itu nama wujudnya ya ini. Rokok namanya iki wujudnya. Loh, tidak ada yang sama. Gitu, wujudnya nggak ada yang sama. Artinya itu menunjukkan sifat keesaan Allah. Sifat keesaan Allah. Saiki nama Allah itu wujudnya mana? Dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 1. Sampai nih hati sampean condong terus sampai subuh iki kuat sampean nih. Mari ngono kula sing remek ya. Kula niki Pak Bu mohon maaf cara akal. Oh ya. Estu mendalu kula niki luar kota pagi kerja. Dalu luar kota pagi kerja kados robot. Kula nek umpama saya kalau memakai akal tak mampu Bu lho Pak. Mboten mampu. Estu mboten mampu. Udah karena ini tugas tetap pagi tetap kerja. Bila mboten kuat kerja saking ngantuke wonten kasuri mriku kula tilem. Mungkin nek mboten penting, terlalu penting tidak menghadirkan saya, cukup Pak Cari, cukup staf-staf saya mampu di situ untuk namanya apa itu? Si semuanya. Semua perangkat-perangkat saya mampu semuanya melayani masyarakat. Tapi ada yang di situ harus hadir saya. Untuk niku masalah berisiko ya. Kalau tidak mampu baru saya dikudatangi. Tapi masih tidur hanya 1 kali siang. Sebelah mriki wonten kasuri, nonton. Pun siap lah. Mana surat Al-Isra ayat 1 kula tulisi teng mriki subhanalladzi. Niki. Dilihat dari makna maha suci sopo alladzi. Mboten ditulis Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lu enggak ada Allah ya. Maha suci. Siapa yang maha suci? Zat. Alladzi niku artinya zat. Zat itu bahasa orang gampang, urip. Urip, hidup. Dialah hidup yang ada di dalam dan di luar diri kita yang menjadikan kita bisa sampai ke sini. Coba nek ana urip ning awak kula, saged mugi mriki ngaji ngeten iki? Mboten saged. Mboten saged. Ya itu wujudnya Allah ya itu. Tapi bukan tulisan Alladzi loh ya. Bukan tulisan zat atau hidup, bukan. Bukan tulisan itu. Bukan tulisan, bukan nama. Terus apa? Bapak Ibu, sesuatu yang harus jenengan imani di dalam hati jenengan. Yang harus sampai imani dalam hati jenengan. Sebab namanya hidup, itu jenengan bisa bertemu roh ini hanya dengan iman. Roh iki duwe iman. Lah, hidup itu yang menciptakan Nur Muhammad ini. Wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku, kata Allah. Ya Nur Muhammad itu di dalam jasad. Akhirnya jenengan kali kula niki saged apa?
Bayi iku sakit obah, akhirnya ono proses 40 dino jadi getih, jadi daging, akhirnya penyempurnaan, barulah sempurna, namanya insanul kamil. Pun. Iki semuanya karena Nur Muhammad memang. Pun. Ketika kita di dunia ini sudah melihat bahwasanya selain Allah itu wujudnya sebab diwujudkan, akhirnya kita belum bisa melihat sejatinya yang duweni wujud. Siapa? Allah. Mengapa kita tidak bisa melihat wujudnya Allah? Katanya Allah itu wajib wujud. Kok malah yang kelihatan itu wujudnya selain Allah? Wis, alasannya satu. Karena meripati roh kita. Roh kita ya Pak, Bu. Ditutupi oleh nafsu, nafsiyah dan amarah. Lewat sifat basariyah. Akhirnya roh punya iman. Selain Allah itu bisa ngaji. Kayak gitu nih. Selain Allah bisa lapo-lapo. Iman di dalam hati kita manakala muncul seperti itu, maka jangan harap meripati roh iki bisa mandeng nyawang wujude Gusti. Satu. Nomor dua, yang kita gunakan melihat Allah itu kebanyakan manusia dengan mata dohir. Ini loh. Akhirnya sing ketok iku ya makhluk ngeten niki. Sementara di dalam angin niki hawa gak ketok. Akhirnya ngomong sing kosong iki berisi, sing berisi iku kok kosong, boleh ngoten. Tolong, Allah itu jangan kau lihat dengan mata dohir. Nek kau melihat dengan mata dohir, yang terjadi ya niki kosong iki. Ya ini Allah. Tapi lihatlah dengan mata hati. Baru akan tampak wujudnya Allah ini yang kita terka kosong ini. Akhirnya dibalik Pak. Ini jadi kosong, bangku jadi kosong. Serban kosong. Wujudi jasad kosong. Wujudi roh kosong. Yang ada, yang nyata, itu sebetulnya sejatinya yang ada. Kita akan bisa sampai tahu yang ada, yang mesti ada, yaitu Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kembalinya bagaimana? Kita kan asalnya tidak ada. Terus kita diadakan, akhirnya kita merasa ada. Manakala Anda ingin tahu sebenarnya yang ada, kembalilah kau dari asalmu. Apa asal kita? Tidak ada. Berarti kita harus kembali yang tidak ada. Artinya kita jangan merasa ada. Itu kuncinya. Kalau selama kita makhluk masih merasa ada wujud, nggak bisa. Nggak bisa tahu wujudnya yang sebenarnya. Yang punya wujud itu siapa? Hanya Allah. Apa sih sifat wajib itu? Sifat yang harus ada pada diri Allah. Lawan katanya wujud itu tidak wujud. Dan sifat tidak wujud itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk manusia. Tapi mengapa kita merasa wujud? Karena kita diwujudkan oleh Sang Yang Maha wujud. Gara-gara kita merasa wujud itulah Pak, akhirnya kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang wujud. Bulet Gus akhir. Wis gak apa-apa. Gak paham gak apa-apa. Nanti jenengan akan dipahamkan Allah sendiri. Dipahamkan Allah sendiri. Itu dipahamkan. Sampai ngerti nyun sewu ya. Wong mripate iku mau gak ketok, beto bola nyelundupno nang dom. Sakit kira-kira? Mboten saged. Mungkin nek mripate dibuka, saged nggih nglebokno? Saged. Gara-gara mripat iku mang merem, gak iso nglebokno. Mboten saged. Tapi ketika mripat iki dilekno Allah, nyelundupno bola, kedom, jarum, mudah. Cuman ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Mripat merem masih peteng isok mlebu. Ada yang dikecualikan. Gak ketok padahal wis kata bahasiku ya. Wis padha gerangi pun. Padha gerangi. Wis buntu niku kecualiku, ngoten lho maksude. Pun Bapak Ibu wis terus balik pada sifat wujud. Jadi tolong belajarlah dalam hati kita merasa tidak wujud, yang wujud cuman Allah. Satu. Nomor dua, sifat rong bolo dibagi papat. Yang nomor dua adalah salbiyah. Salbiyah iku wujud, kidam,
wujud kitam bakok nggih. Bakok terus mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah pun mulai kidam. Oh niki mboten kop kidam bakok mukhalafatul lil khawatis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah iki disebut iki mikir apa piye iki mikir iki senesa disebut sifat salbiyah wis apa kidam niku dahulu artinya Allah iku sesuatu yang lawas datangnya dengan sendirinya sebelum adanya beberapa makhluk setelah Allah itu sebagai ciptaan Allah berarti lebih dahulu Allah katimbang selain Allah iku sifatnya ono endi wujud wau sifatnya nanti ada di dalam diri roh yang bagaimana akan tampak wujudnya Allah, roh yang sudah fana dari dirinya, roh yang sudah tidak merasa dirinya wujud. Jadi nuri Allah wujud iku rupa roh iku sing den sebut. Wis. Terus idam dahulu dhisik endi tekane jasad ambek roh? Dhisik roh. Jasad si anyar Pak Bu. Roh sak alam dunya iki sing durung wujud jasad mungkin cara kula putu kula ya utawa anak kula sing nomor 8 kula wonten program anak selawi Bu kula niku wis muga-muga nyonya sanggup mboten mawon niki kan pun pitu oh cari tambahin nyonya maneh cari sing mburi lha nek sing nyonya sing iki pun asik siap yo niki mawon digelenter pun di situ Pak roh sebelum ditiupkan jasad atau jasad untuk tahun 3000 lah, roh niki pun wonten. Roh niki sudah ada. Allah katakan dalam satu ayat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ternyata roh sampai kali kula waktu zaman azali dulu sudah ada. Sudah janji nang Allah. Janjinya apa roh itu? Hanya menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya menyembah. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki. Ya. Berarti jasad sing durung walaupun belum datang, belum hamil ibunya, rohnya itu sudah disiapkan Allah. Sudah disiapkan. Berarti lebih dahulu roh datangnya daripada jasad. Lebih dahulu roh. Lah, sifat kidam Allah dalam diri kita itu yang mana? Ruhaniyah kita kalau sudah disebut hidup. Ruhaniyah kalau sudah fana, hilang, tidak ngakui dirinya yang ada, maka disitulah disebut hidup. Seperti halnya gini Pak, ini belum maksudnya wa inna ilaihi rajiun. Kalau roh sudah kembali, laksana seperti ini Pak. Ada air hujan turun dari langit ke lautan. Sebelum sampai ke laut, disebut air hujan. Paham ya? Roh sebelum dia bisa sampai terhadap Allah disebut makhluk roh itu. Makhluk. Tapi kalau air ini sudah sampai ke laut, jatuh, plek, masih sama sebut air hujan? Fana. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam yang dijadikan rujukan oleh orang-orang nabiin, ini kitab Hikam mengatakan la ibsorun wa mubsorun wa basor. Dikatakan orang yang sudah sampai pada Allah kembali, nama roh tidak ada. La ibsor yang menghadap adalah roh itu tadi, nama sudah tidak ada. Wa mubsorun yang dihadap Allah, nama Allah tadi sudah tidak ada nama. Allati tulisan juga tidak ada. Wa basarun mata untuk melihat itu pun sudah fana. Terus disebut apa? Nggak bisa menyebut Pak. Nggak bisa menyebut. Yo ini sing dimaksud kitab itu. Yang terdahulu. Inilah yang sebetulnya disebut sejatinya Allah itu ya kuwi. Dulu nggak berani
Mbah buyut kita, guru-guru kita jelaskan seperti ini nggak berani. Karena takut fitnah, nanti dimusuhi dan lain sebagainya. Sekarang sudah 2014 loh Pak, berani. Dibuka 2014. 2014 itu terdiri dari 20. Dibuka di dalam Al-Quran surat yang ke-20, surat apa? Surat Toha. 14 ayatnya. Mengatakan apa ayatnya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Artinya, sesungguhnya saya. Ini yang berfirman adalah Allah. Sesungguhnya saya. Innani, sesungguhnya saya. Iku ana, yo saya. Diulangi kedua kali. Sesungguhnya saya. Juga saya. Iku Allahu, Allah. Mana hidup tadi Pak dalam diri jenengan berfirman seperti itu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Hidup itu berarti Allah gak jauh Pak ya? Gak jauh. Fa'budni hirroh. Nyembah nang aku sujud mung nang aku bercinta hanya pada aku. Pujalah hanya pada aku. Fa'budni wa aqimis sholah. Dan tegakkanlah sholat li dzikri semata-mata untuk mengingat padaku. Berarti dilihat dari ayat ini saya mengatakan sholat khusyuk itu wajib. Terserah ada yang mengatakan sunnah, monggo. Tafsir al-mutasabbihat Al-Quranul Qadim wajib. Wajib. Khusyuk itu apa? Hanya ingat pada Allah, hanya sadar dalam dirinya itu Allah. Berarti dia olehnya sholat semuanya karena Allah. Makanya niat setiap sholat kan di belakang ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi mengapa kita selama ini masih ingat pada si doi, ingat pekerjaan, ingat macam-macam? Jawabannya mudah. Karena roh kita ini dikuasai sifat basariah lewat nafsu-nafsiyah dan amal. Ini Rasulullah mengajarkan dinul haq termasuk sifat 20 ini untuk mendidik sifat basiroh jenengan iki kuat terus ngelawan basariah. Akhirnya ruh ini sama-sama menyembah pada Allah. Itu Pak. Bon, lanjut. Bakok iku kekal. Roh iki Pak ya. La yamutu wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Masih kebuku roh. Ini maksudnya Allah itu bakok, kekal, tidak mengalami kematian. Enggak. Saya masukkan di dalam diri kita. Sing mati itu jasad Pak. Dari tanah kembali ke tanah lagi. Roh ini bertanggung jawab Pak. Mboten mati. Roh ini mboten mati. Dia bertanggung jawab selama ada di dunia. Bahasa syariat. Bahasa hakikatnya, roh ini tugasnya wajib untuk bisa kembali kepada Allah. Bertemu Allah. Wajib. Bagaimana hukumnya orang-orang yang mengingkari tidak mau bertemu Allah? Mungkin dibuka di dalam surat apa, saya lupa ya. Ayatnya gini. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mungkin di YouTube dibuka. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara. Sungguh celaka. Sungguh merugi orang-orang yang mendustai pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dia dikuasai sifat basariah. Nggak bisa kembali. Kalau roh itu sudah kembali kepada Allah, maka itulah yang kumaksud sifat baqo. Khalidina fiha abadan. Di mana roh itu akan kekal? Kalau di surga, kekal di surga. Kalau di neraka, kekal di... Ya wis, pilih dewe. Ayo. Pilih sendiri. Makanya Rasulullah itu diturunkan ke bumi ini semata-mata untuk memberikan minat zulumati ilan nur. Roh yang merasa gelap pada Allah itu supaya ada terangnya didatangkan hal ini. Tapi banyak di antara umat Islam, entah di bendera apa, tidak mengakui tentang masalah sifat 20 wajib wujudnya Allah. Sifat wajibnya ada. Yes, tak maklumi Pak, tak maklumi. Karena orientasi mereka itu kebanyakan dari akal. Coba kalau orientasinya dimasukkan di hati, pasti akan bisa menerima.
Berarti yang kekal itu roh. Lewat syariat Allah katakan, ketika jasad dimatikan, nanti roh dikembalikan lagi, ila yaumi yub'atsun, dibangkit, berarti roh dikembalikan lagi. Setelah roh itu ada di alam barzah. Ini syariat ya, syariat. Nanti ketika ila yaumi yub'atsun, ketika hari kebangkitan datang setelah kiamat, akan digiring untuk mempertanggungjawabkan di mata Allah. Setelah itu dihisab, dia termasuk golongan roh kekal di neraka ataukah di surga. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat sekarang sudah kita jalani di dunia. Siapapun ruh di antara kita terkubur oleh sifat basariah, ini sebagai tetanda kalau nanti setelah alam dunia kita tinggalkan, kita pun dalam kebutaan, kita pun dalam kegelapan, kita pun terkubur di dalam alam barzah dengan penuh siksaan Allah. Sama halnya kita ketika saat secara jasmani kita di dunia buta, sumpah nama betul Pak. Sama dengan itu. Ruhaniah kita, mata hati kita dibutakan oleh nafsu nafsiyat dan amarah lewat sifat basyariah dengan didokne dihadapkan wa yastahibunal hayatad dunya, kesenangan duniawiyah itu dihadapkan terhadap ruhaniah kita. Akhirnya ruhaniah kita condongnya tidak kepada Allah, condongnya hanya kepada selain Allah. Akhirnya tidak bisa klik sadar iling langsung nang Allah pun. Beda kalau roh sudah ada di basirah terkuasai. Niki jalurnya adalah di jalur jannah. Niki. Ketika di dunia ruhaniah kita ya sudah melemahkan nafsu niki, nafsu nafsiyat dan amarah lewat sifat basariah ini, maka ruhaniah pasti diajak untuk hanya menghadap, memuji hanya pada Allah. Tidak hanya di dalam sholat, ibu wayak ulek-ulek ruhaniah jenengan ati sampai eling semuanya karena Allah, berarti jenengan iki di surga. Rohnya jenengan ini berarti disebut orang yang eling zikir terhadap Allah. Tidak harus menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten nonton. Itu kan secara syariat lesan. Secara ruhaniah itu sadar. Yen tanganku ngene-ngene iki nek kalau Allah ya gak mungkin iso. Estu. Karena ada hidup ini akhirnya tangan bisa bergerak. Mula padha mek dadi kepala desa. Iya. Kalau tidak ada Allah, iku wae Gusti Allah. Apa mungkin kita manusia harus ngaku-ngaku? Nggak boleh itu. Nek turun kenal Allah, kemelelet hati. Akhirnya hati ini gampang, mohon maaf ya. Nek hati gak condong nang Allah, ingat. Surat Ibrahim ayat 3. Sifat basariah, nafsu nafsiyah, amarah. Membikin kesenangan dunia lewat apa anggaran negara itu. Dicondong nang hati supaya roh iki bercinta dengan itu. Dan condong nang Allah, akhirnya kita gampang korupsi.